Jumpa lagi dengan market update di bulan Maret. Meningkatnya penyebaran virus corona di luar China menimbulkan kekhawatiran epidemi berubah menjadi pandemi. Ketidakpastian yang disebabkan oleh penyebaran virus ini membuat investor menjual aset-aset beresiko tinggi seperti saham. Safe haven aset seperti US Treasury, nilai tukar yen, dan emas menjadi incaran investor. Kepanikan pasar membuat indeks volatilitas meningkat tajam dan imbal hasil US Treasury 10 tahun mencapai rekor terendah baru. Koreksi yang terjadi di pasar saham membuat valuasi menjadi lebih atraktif, terutama di Asia. Seperti pada epidemi SARS, kondisi ekonomi dan pasar keuangan berangsur membaik ketika intensitas penyebaran virus mereda dan aktivitas ekonomi mengalami normalisasi. Guna memitigasi dampak negatif dari penyebaran virus ini terhadap ekonomi dunia, maka banyak pemerintah dan bank sentral di banyak negara pun juga mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lewat pemangkasan suku bunga dan pemberian stimulus fiskal di beberapa sektor yang terdampak. Demi mendorong perekonomian, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed baru saja menurunkan suku bunga sebesar 50 basis point. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama di luar rapat terjadwal sejak 2008. Di China sendiri, saat ini kebijakan lebih diarahkan kepada penanggulangan dari penyebaran virus dan juga memastikan agar ketersediaan likuiditas di pasar keuangan tidak terganggu. Kedepannya diperkirakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan dikeluarkan setelah penyebaran virus mereda. Di tengah meningkatnya global risk aversion atau keengganan terhadap risiko, pasar keuangan Indonesia pun juga turut tertekan. Di bulan Februari, IHSG melemah sebesar 8,20%, pasar obligasi Bindo menguat tipis 0,12%, sementara nilai tukar rupiah melemah 4,86% terhadap US dollar. Di tengah situasi tidak menentu, risk appetite memang menjadi faktor dominan penggerak pasar. Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mengambil langkah preemptif dengan memangkas suku bunga menjadi 4,75% dan menurunkan giro wajib minimum yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Tidak hanya itu, pemerintah pun juga mengeluarkan stimulus sebesar 10 triliun rupiah yang digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tengah adanya wabah virus corona. Secara umum, kebijakan ini akan lebih diberikan kepada beberapa sektor terdampak, seperti misalnya di pariwisata, penerbangan, properti, dan peningkatan jaminan sosial. Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan menjadi katalis yang sangat dinantikan pasar. Omnibus Law ini tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi yang paling unggul, namun setidaknya meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN. Sejauh ini, beberapa poin yang dibahas sejalan dengan reformasi struktural yang dibutuhkan. Pengesahan Omnibus Law akan meningkatkan optimisme prospek penanaman modal asing dalam jangka menengah. Untuk obligasi, fundamental ekonomi Indonesia yang belum berubah seperti inflasi rendah, suku bunga rendah, dan disiplin fiskal membuat mismatch antara kondisi fundamental dan sentimen jangka pendek membuka peluang investasi yang menarik di pasar obligasi Indonesia. Untuk saham, berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif diharapkan dapat membantu rebound pada pasar saham Indonesia. Pasar saham menawarkan peluang yang baik didukung oleh valuasi saat ini menjadi lebih atraktif, di mana per akhir Februari, valuasi dengan menggunakan price to earnings ratio selama 12 bulan ke depan ini menyentuh -2 standar deviasi dalam 7 tahun terakhir. Diharapkan juga akan didukung oleh berkurangnya forced selling saham terkait kasus gagal bayar beberapa institusi domestik diharapkan mereda memasuki akhir kuartal 2 dan juga harapan meredanya kepanikan pasar yang disebabkan oleh penyebaran virus corona. Akhir kata,
Upaya pencegahan dan respons tanggap pemerintah dunia dalam mengendalikan dan memitigasi dampak negatif dari penyebaran virus corona menguatkan pandangan bahwa dampaknya terhadap ekonomi dan pasar keuangan bersifat sementara. Kami menilai ini sebagai short-term disruption, not destruction. Selamat berinvestasi.